Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tumbukan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang momentum dan impuls dan hukum kekekalan momentum. Konsep itu akan terpakai lagi pada tumbukan ini. Contohnya hukum kekekalan momentum kemarin sudah kita bahas, di mana momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Momentum itu M kali V. Jadi M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Kemarin kita sudah tulis bahwasanya bentuk ini bisa dirubah menjadi M1 sama dengan M2 V2 aksen kurang V2 per V1 aksen kurang V1. Bisa dirubah bentuknya menjadi sebagai seperti ini yang sudah kita bahas kemudian kemarin. Jadi ini M1 nya pindah ke sini, jadi V1 aksennya jadi min, V2 aksennya tetap plus, V2 nanti pindah ke kanan, ini jadi min ya. Sehingga untuk semua jenis tumbukan nanti itu berlaku hukum kekekalan momentum ini, yaitu M1 V1 tambah M2 V2 akan sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Seperti itu. Dan dalam bentuk lain bisa ditulis M1 sama dengan M2 kali V2 aksen kurang V2 per V1 kurang V1 aksen. Materi tumbukan, konsep tumbukan yang akan kita bahas di sini kita kaitkan dengan kelentingan benda yang bertumbukan tersebut. Berdasarkan kelentingnya itu maka kita kelompokkan menjadi 3. Ada lenting sempurna, ada lenting sebahagian, dan ada yang tidak lenting sama sekali. Untuk memahami kelentingannya itu kita lihat contoh kasus benda yang menumbuk dinding. Misalnya dia menumbuk dinding dengan arah tegak kepada dinding ini. Kasusnya ini V-nya sama dengan 10 meter per sekon, kecepatan menumbuk dinding 10 meter per sekon. Ternyata mentalnya V aksen sama dengan 10 juga karena meter per sekon, karena arahnya berlawanan kita kasih tanda min. Nah, kalau kita bandingkan kecepatan setelah tumbukan dengan sebelum tumbukan itu, maka nilainya akan sama dengan min 10 per 10 meter per sekon. Habis meter per satuannya, hasilnya min 1. Supaya hasilnya plus, maka ini kita kalikan dengan min, ini kita kalikan dengan min, maka hasilnya akan menjadi 1. Ini menyatakan perbandingan min 10 per 10 dikali min ini yang hasilnya 1 itu menyatakan kelentingannya yang kita lambangkan dengan E. Jadi E itu koefisien kelentingan atau sering disebut dengan koefisien restitusi. Jadi yang lenting sempurna itu sempurna melentingnya itu kalau kecepatannya menumbuk dinding 10 dan mentalnya juga nilai kecepatannya 10. Itu yang lenting sempurna. Kalau kita lihat kasus kecepatannya akan menumbuk dinding itu V-nya sama dengan 10 meter per sekon, mentalnya cuma 6 meter per sekon. Misalnya, karena arahnya berlawanan kita kasih tanda min. V aksennya sama dengan min 6. Maka perbandingan min V aksen per P-nya tentu akan sama dengan min 6 per 10 akan sama dengan 0,6. Kalau seperti ini dapat kita maknai melentingnya tidak sempurna, sebahagian cuma yang melentingnya. Jadi kecepatannya menumbuk dinding 10, mentalnya cuma 6, maka kelentingannya 0,6, koefisien restitusinya 6 atau koefisien kelentingannya 6. Jadi ini disebut dengan kelentingan sebahagian, tidak seluruhnya mental. Dan kalau benda kasus ketiga, benda menumbuk dinding atau bola menumbuk dinding dengan kecepatan 10 meter per sekon, tahu-tahu dia nempel di dinding, tidak mental sama sekali, lengket dia di dinding, maka aksennya tentu ini sama dengan 0. Maka nilai E-nya min V aksen per V min 0 per 10 akan sama dengan 0. Jadi yang tidak lenting sama sekali itu koefisien kelentingannya, koefisien restitusinya benda ini 0. Nempel dia di dinding, tidak mental dia lagi. Itu yang
Jadi di sini dapat kita simpulkan, dapat kita ringkas di sini bahwasanya lenting sempurna itu koefisien kelentingannya sama dengan 1. Sedangkan yang tidak lenting sama sekali itu koefisien kelentingannya 0. Maka I-nya sama dengan 0. Kalau yang lenting sebahagian, I-nya itu contoh kasusnya di sini 6. Tentu dalam hal ini untuk lenting sebahagian itu nilai E-nya tentu antara 0 dengan 1. Jadi yang lenting sebahagian itu nilai E-nya itu kecil dari 1, besar dari 0. Misalnya seperti kasus ini E-nya sama dengan 0,6 begitu. Kemudian kalau kita lihat dari energi kinetiknya, EK itu sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, sekarang kecepatannya akan menembus dinding 10 dan mental dari dinding min 10, atau kalau dikuadratkan nanti juga 100 dapatnya. Maka dalam hal ini kita dapat simpulkan bahwasanya kalau tumbukannya itu lenting sempurna, maka EK aksen akan sama dengan EK. Kalau tumbukan lenting sebagian karena kecepatannya mengecil, tentu EK aksennya juga mengecil. Maka EK aksen akan kecil dari EK. Maka dari sini, dari kasus ini dapat kita simpulkan kalau yang tumbukan lenting sempurna itu tidak ada energi kinetik yang hilang. Maka yang lenting sebahagian itu ada energi kinetik yang hilang. Tidak semuanya energi kinetiknya kembali lagi setelah mengental itu. Maka untuk itu dapat kita lanjutkan pembahasannya, bahwasanya yang tumbukan lenting sempurna itu adalah energi kinetiknya sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Jadi sigma, karena di sini ada dua benda, maka kita tulis sigma EK itu akan sama dengan sigma EK aksen. Energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan, pakai aksen setelah tumbukan. Jadi ini benda ini punya kecepatan, punya massa, tentu ada EK-nya. EK1 akan sama dengan setengah mv1 kuadrat. Ini benda 2, tentu akan ada EK-nya. EK2 itu tentu sama dengan EK2 tentu akan sama dengan setengah M2 P2 kuadrat. Kemudian setelah tumbukan ada EK dari benda 1 setelah tumbukan. Karena setelah tumbukan ada kecepatannya, ada massanya, maka ada EK1. EK1 aksen sama dengan setengah M1 P1 aksen kuadrat. Kemudian EK2 setelah tumbukan, EK2 aksen kita beri nama, itu akan sama dengan setengah M2 P2 aksen kuadrat. EK2 sebelum tumbukan tadi kita beri nama EK2, itu akan sama dengan setengah M2 P2 kuadrat. EK1 tadi, ini EK1 akan sama dengan setengah M1 P1 kuadrat. Tadi kita udah ambil kesimpulan bahwasanya energi kinetik sebelum tumbukan itu akan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Tidak ada energi kinetik yang hilang. Itu yang disebut dengan lenting sempurna. Maka kita bisa tulis sigma IK akan sama dengan sigma IK aksen. Jumlah energi kinetik sebelum tumbukan itu EK1 tambah EK2, yaitu setengah M1 P1 kuadrat tambah setengah M2 P2 kuadrat, itu akan sama dengan setengah M1 P1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 P2 aksen kuadrat. Ini setengahnya bisa kita eliminir, kita hilangkan, maka yang 1 sama 1 aja kita tulis, yang 2 sama 2 aja kita tulis. Maka M1 kali P1 P1 kuadrat ini pindah ke sini jadi min P1 aksen kuadrat akan sama dengan yang 2 sama 2 aja, M2 nya kita keluarkan, P2 aksen kuadrat, P2 nya pindah ke kanan jadi min P2 kuadrat. Maka kemudian M1 bisa kita ganti dengan yang sudah kita tulis tadi,
yaitu M2 V2. M1 bisa kita ganti dengan M2 kali M1 bisa kita ganti dengan M2 kali V2 aksen dikurang V2 per V1 dikurang V1 aksen kali ini bisa kita faktorkan langsung menjadi V1 kurang V1 ini tambah ini kurang V1 aksen ini diuraikan langsung, difaktorkan. Ini M2 kali ini dapat juga difaktorkan menjadi V2 aksen tambah V2 kurang V2. Maka dalam hal ini M2 nya bisa kita eliminir, kita coret. Kemudian V1 aksen dengan V1 aksen juga bisa dieliminir. Kemudian V2 aksen dengan V2 aksen kurang V2 ini juga bisa dicoret. Maka kita dapatkan persamaan V1 tambah V1 aksen akan sama dengan V2 aksen tambah V2. Maka kita susun yang pakai aksen, tidak sama pakai aksen aja. Jadi kita tulis V1 kurang V2 itu akan sama dengan V2 aksen kurang V1 aksen. Supaya bagus ya, supaya sama-sama 2 misalnya, maka ini bisa kita tulis menjadi min V2 kurang V1 akan sama dengan V2 aksen kurang V1 aksen. Sehingga kita bisa tulis V2 aksen kurang V1 aksen per V min V2 kurang V1 itu akan sama dengan 1. Jadi dari sini kita dapat perbandingan bahwasanya V2 aksen kurang V1 aksen per V2 kurang V1 sama dengan 1. Pakai min. Jadi dari sini dapat terlihat bagi kita bahwasanya perbandingan kecepatan setelah tumbukan dengan sebelum tumbukan sama dengan yang tadi itu akan sama dengan 1. Karena bedanya 2, ada V2 dan ada V1, ada V2 aksen, ada V1 aksen. Jadi perubahan kecepatan setelah tumbukan sama dengan percobaan dibanding dengan perubahan kecepatan sebelum tumbukan itu akan bernilai 1 kalau tumbukannya lenting sempurna. Tentu dalam hal ini dapat kita simpulkan untuk tumbukan lenting sebagian dengan uraian yang sama nanti akan didapatkan nilai min V2 aksen kurang V1 aksen per V2 kurang V1 itu akan kecil dari 0, akan kecil dari 1. Dan nilai untuk tumbukan tidak lenting sama sekali dapat kita turunkan nanti akan sama menjadi mendapatkan persamaannya menjadi min V2 aksen kurang V1 aksen per V2 kurang V1 itu akan sama dengan 0. Jadi dari sini dapat kita lihat bahwasanya perbandingan V2 aksen kurang V1 aksen per V2 kurang V1 itu perbandingannya antara 0 sampai dengan 1. Maka kita bisa menulis menggabungkan persamaan ini menjadi min V2 aksen kurang V1 aksen per V2 kurang V1 itu nilainya kecil dari 0, kecil sama dengan 0, besar sama dengan kecil sama dengan 1, besar sama dengan 0. Nah, maka V2 aksen kurang V1 aksen kurang V2 kurang dibagi V2 kurang V1 ini yang kita sebut dengan
koefisien kelentingan yang diberi nama E. Jadi E itu sama dengan min P2 aksen kurang P1 aksen per P2 kurang P1. Seperti itu samanya. Jadi kalau I-nya kita ganti nanti dengan 0, berarti itu tumbukannya tidak penting sama sekali. Pergi ke sini ya. Kalau I-nya nilainya 1, itu berarti tumbukan lenting sempurna. Kalau I-nya kita ganti nanti dengan setengah, seperempat, atau seperenam, atau 6/10 seperti tadi, atau 0,6, itu tumbukannya lenting sebahagian. Maka beginilah hasil dari pembahasan kita tentang tumbukan. Untuk lebih mengertinya tentang tumbukan ini, maka kita akan bahas soal berikut ini seperti yang dapat dilihat di sini. Ini soalnya. Ya. Bisa dibaca. Ya. Jadi ada bola dengan massa 4 kg bergerak di atas bidang datar yang licin dengan kecepatan 12 meter per sekon. Bola menumbuk balok yang diam dengan massa 2 kg. Jika koefisien restitusi, koefisien tumbukan antara bola dengan balok adalah seperempat, maka tentukan yang A, kecepatan bola setelah tumbukan, kecepatan bola dan balok setelah tumbukan. Yang B, energi kinetik yang hilang setelah tumbukan. Jadi kita bahas soal ini. Kita bikin diketahui. Tadi diketahui ada M bola, kita lambangkan dengan Bu aja, dengan massa tadi 4 kg, dan P bola itu 12 meter per sekon. Kemudian menumbuk balok tadi, M balok, kita lambangkan dengan ba, M ba itu 2 kg, bertumbukan dengan koefisien kelentingan E nya seperempat tadi. Kemudian ditanya yang A, kecepatan balok dan bola setelah tumbukan. Jadi P balok, P bola, dan P balok setelah tumbukan, maka pakai aksen. Kemudian yang B, energi kinetik yang hilang. Jadi kita cari energi kinetik yang hilang. Jadi ada energi kinetik sebelum tumbukan, ada energi kinetik setelah tumbukan. Maka ini ada sigma EK tadi, ada sigma EK aksen. Nah, setelah tumbukan itu ada energi kinetik yang hilang. Kalau tumbukannya tidak lenting sempurna, maka delta perubahan energi kinetik itu, delta EK itu nanti tentu sama dengan sigma EK dikurang dengan sigma EK aksen. Ya. Ini yang ditanya, sama dengan berapa? Jawab. Seperti yang sudah dibilang sebelumnya, bahwasanya untuk tumbukan itu berlaku hukum kekekalan, momentum, dan koefisien kelentingan ini. Jadi untuk yang pertama kali kita gunakan persamaan ini dulu. Bahwa I-nya tadi seperempat. Untuk lebih pasnya kita cek soalnya dulu. Nanti kalau ada yang salah, massa 4 kg balok, massa bola ya, bola 4 kg, 2 kg, misalnya sudah betul. Maka E sama dengan kelentingan itu sama dengan min P2 kurang P1, 2 nya berarti kita sebut bola misalnya, boleh, atau balok, terserah aja. P bola kurang P balok, aksen per P bola dikurang P balok. Baloknya katanya tadi
aksen sama dengan V bar. Kemudian tadi sudah dibilang setiap tumbukan itu berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi berlaku juga persamaan ini. Maka kita bisa tulis bo V bo tambah M bar V bar balok akan sama dengan M bo V bo aksen tambah M bar V bar aksen. M bo tadi nilainya 4 kali balok itu 12 tambah 2 kali 0 akan sama dengan M balok itu 4, V balok itu ya V balok aja, V bo aksen bola ya, tambah V M balok 2 kali V balok ganti dengan kita substitusi di sini V bo aksen tambah 3, maka 2-nya bisa kita coret jadi 2 kali 12 24, ini jadi 0 tambah 0, ini menjadi V bo tambah 2 V bo aksen, 2-nya udah dicoret tambah 3, ini jadi 2, maka 24 kurang 3 sama dengan 3 V bo aksen. Maka V bo aksen itu akan sama dengan 21 bagi 3 itu 7. Kalau udah dapat V bo maka kita bisa cari V bar aksen. V bar aksen itu di sini aja, yaitu V bar aksen ini akan sama dengan 7 tambah 3, yaitu sama dengan 10 meter per sekon. Ini 7 meter per sekon ya, meter per sekon. Oke, jadi ini awalnya kecepatannya 12, ini 0 misalnya, kalau ini ada gambarnya kita pakai. Jadi setelah tumbukan bola itu tetap bergerak ke kanan. Awalnya kecepatannya 12, akhirnya bola itu kecepatannya setelah menumbuh ini jadi 7. Balok V bar ini balok jadi 10 meter per sekon mentalnya. Itu kecepatan bola dan balok setelah tumbukan. Sudah kita dapatkan yang nomor A. Kemudian yang nomor B, untuk mencari EK-nya, ya kita cari EK masing-masing benda. Ini EK bola itu sama dengan setengah MC kuadrat. Setengah M bola, M-nya 4 kali V bola itu 12 dikuadratkan. Jadi 2 kali 144, 2 dikali 144, 12 dikuadratkan 144, jadi 288 joule. Sementara EK
tumbukan ya sama dengan eka bola aksen setengah kali massa bola 4 kali kecepatannya 7, jadi 49 dikuadratkan. Sehingga eka balok setelah tumbukan itu menjadi eka bola setelah tumbukan itu jadi 2 kali 49, jadi 98 joule. Ini joule ya. Kemudian eka balok setelah tumbukan, eka balok aksen akan sama dengan setengah kali massa balok, yaitu 2 kali kecepatan setelah tumbukan, yaitu 10 dikuadratkan jadi 100. Jadi setengah kali 2 1 kali 100 ya 100 joule. Maka sigma eka setelah tumbukan itu ya eka aksen bola tambah eka aksen balok. Aksen balok itu sama dengan 98 joule tambah 100 joule, itu sama dengan 198 joule. Jadi setelah tumbukan jumlah energi kinetiknya menjadi kecil, 198, awalnya 288, maka dapat delta EK itu sama dengan sigma EK dikurang sigma EK aksen, 288 dikurang 198, itu akan sama dengan 90 joule. Ya, 288 kurang 198 0 9 ya 90 joule. Jadi energi kinetik yang hilang setelah tumbukan 90 joule. Kira-kira demikian contoh soal kita. Mudah-mudahan bisa dimengerti bahwasanya tumbukan itu ada berdasarkan lentingannya ditinjau menjadi 3, tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Untuk semua jenis tumbukan berlaku hukum kekalahan momentum. Untuk semua jenis tumbukan ini bahwasanya nilai E-nya berbeda-beda. Yang jelas perbandingan kecepatan sebelum setelah tumbukan dengan sebelum tumbukan itu nilainya E. Kalau lentingnya sempurna E-nya 1, kalau lenting sebagian E-nya kecil dari 1, besar dari 0, kalau tidak lenting sama kali E-nya 0. Intinya dalam pembahasan soal-soal ini, untuk penyelesaian soal hanya 2 persamaan ini aja dalam tumbukan. E sama dengan delta P aksen delta P dengan hukum kekekalan momentum. Untuk melatih di rumah bisa dibahas soal ini lagi dengan cara merubah E-nya menjadi 1. Jadi tumbukannya lenting sebagian. Nanti kalau tumbukan lenting sebagian, kalau yang bisa berlatih, yang mau berlatih di rumah, hanya tinggal ganti E-nya sama dengan 1. Dan cari lagi berapa P bola aksennya, berapa P bola aksennya, berapa P balok aksennya, dicari lagi. Nanti akan dapat EK balok aksen, akan dapat EK bola aksen, maka delta EK nya pasti nanti sama dengan 0 ini. Sigma EK nya akan sama dengan sigma EK aksen kalau E nya diganti dengan 1. Jadi gampang sekali. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat untuk yang mau belajar tentang